Nah, saya akhirnya 6 tahun kerja ya bego. Aku goblok, aku babu cengoh gitu loh. Nggak bisa ngomong, nggak bisa masak, nggak bisa pergi kemana-mana. Nol putol, pengalaman selama 6 tahun sama dengan nol. Alhamdulillahirobbilalamin, bertemu lagi dengan saya ya. Rahayu teman-temanku semua. Sehat-sehat selalu kan? Masih aktivitas seperti biasa. Yang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan yang kerja tetap semangat. Semoga berkah barokah untuk keluarga. Nah, hari ini saya mau sarapan. Yang belum sarapan monggo sarapan. Seperti biasa saya bikin video mukbang itu pasti di saat sarapan. Jarang ya makan malam, karena kalau makan malam kita bareng-bareng. Kita makan malam bertiga. Nah, saya bisanya makan sendiri itu kalau sarapan. Bisa dibilang sarapan, bisa dibilang makan siang, karena saya itu kebanyakan makannya cuma 2 kali ya. Pagi sekitar setengah 10 dan jam 5 lebih di saat sore hari. Kalau makan cemil-cemil ya sewaktu-waktu seayah-ayah wae. Ayo yang belum makan monggo makan. Nah, ini lauknya ada pupu goreng, paha goreng, sambal sama sayur sop. Ini sarapan luar negeri, rasa negeri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima royaqtana wa qina adzabannar. Imbuhku jan akeh tenan, akeh pokoke. Manganku ki akeh. Musim panas musim panas bikin sayur sop enak, seger. Ini adalah salah satu makanan favorit almarhum bapak saya. Masalahnya kalau sop itu kan gampang banget, yang penting digodok uyah mateng. Bisanya masak bapak itu cuma seperti ini. Kalau nggak bikin sop, apa itu, masak mie kalau hidup aku dulu waktu kecil seperti itu. Cuma dulu bapak masaknya nggak pakai paha ayam ya, paling tempe apa tahu. Maklum, ekonomi nipis. Saya mau cerita sedikit ya, sambil ngetabrus sambil makan loh. Timbangannya nyawang aku nggak yemi panganan. Saya dapat majikan yang bebas masak itu cuma di majikan ini. Dulu yang pertama kan saya nggak masak, yang masak nyonyaku, daraku wedok, selama 6 tahun. Jadi ya wes makannya ngikutin dia. Cuma dia bloboh, intinya bloboh itu apapun yang dimasak dikasihkan saya, silahkan memilih. Tapi kalau masak sendiri nggak bisa. Tuh. Terus dia masaknya macam-macam juga banyak. Intinya kalau soal makanan nggak kekurangan, cuma nggak bisa milih nggak bisa bikin masakan sendiri, nggak bisa sesuai selera kita. Tuh. Nah, dulu selama 6 tahun saya itu nggak bisa bahasa Hongkong. Bisanya cuma bahasa yang ala kadarnya lah intinya gitu loh, ringan-ringan ala kadarnya, itu pun banyak yang nggak ngerti. Tuh. Kenapa kok gitu? Saya ngomong anak autis, nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Jadi kan saya nggak pernah komunikasi, gitu kan. Terus ndaraku nyonyaku itu jarang sekali ngajak saya ngomong. Saya kalau di rumah cuma di kamar, ada komputer, mainan HP, atau ngerjakan kerjaan dia sendiri. Nah udah. Terus ndaraku laki-laki itu kerja tok, jarang pulang paling tidur gitu. Jadi saya jarang sekali komunikasi. Terus ndaraku
Kalau dia males masak atau apa, misal nih nyuruh beli makanan di McDonald, KFC atau Takalo atau restoran apa, dia ngasih tulisan gede, tulisan Cina, saya tinggal nyodorin ke itu resepsionisnya, tak sodorin gitu. Jadi saya nggak pernah komunikasi sama sekali. Terus kalau bayar kan kasih uang, ada resit tuh, ya udah kayak gitu toh. Alhamdulillah gelegean. Jadi saya sangat sedikit sekali komunikasinya. Terus saya jarang ketemu sama orang Indonesia. Kenapa? Saya liburnya 1 bulan sekali, dan itu pagi saya harus kerja dulu, jam 11 baru berangkat, pulangnya jam 7 malam. Kan otomatis waktunya juga sebentar ya. Dan yang ngebuat saya nggak bisa komunikasi atau ketemu sama orang Indonesia yang jarang itu karena waktu itu HP saya itu disita sama majikan. Nggak disita full, maksudnya jadi setiap jam 10 pagi HP saya kasihkan ke dia, taruh di kamarnya. Nanti jam 12 malam baru dikasihkan. Karena saya itu jam 12 malam, setiap jam 12 malam baru mandi. Jadi setelah mandi baru dikasihkan. Jadi saya itu nggak ada waktu buat komunikasi gitu. Nah, otomatis mau tanya-tanya kan juga nggak bisa kan, karena HP nggak selalu di tangan gitu loh. Terus jam 12 malam baru dikasih. Itu orang yang saya hubungi pertama pasti bapak. Nah, misal saya nggak hubungin dia dulu, bapak itu setiap jam 12 lebih dikit gitu pasti miss call saya, miss call, dan miss callnya itu pakai telepon seluler ya, intinya pakai pulsa, bukan WhatsApp, bukan internet, karena bapak memang intinya nggak bisa pakai HP yang ada internetnya, pakai HP sentuh. Dan waktu itu memang di Indonesia juga belum terlalu, ya mungkin kalau di daerah lain sudah banyak, tapi kalau di desa saya, di daerah saya yang pakai HP layar sentuh Android itu masih jarang. Jadi HP-nya HP tulalut itu yang bisa buat telepon pakai pulsa gitu. Bapak pasti miss call sampai saya telepon ke dia. Saya teleponnya juga pakai pulsa. Ya itu tadi, karena bapak nggak punya internet. Saya di sini sudah pakai internet, waktu itu pakainya Line, Tenggo kayak gitu ya. Dulu kan ada aplikasi Tenggo kayak gitu. Udah pakai apa itu, Facebook gitu kan waktu itu. Nah, pakai pulsa. Nah, saya itu apa, selama 6 tahun di situ itu nggak bisa bahasa Hongkong itu cuma 1-2 sedikit banget. Terus saya itu nggak bisa naik MTR. Selama 6 tahun saya nggak bisa naik MTR. Saya bisa naik MTR itu baru di majikan kedua. Karena di majikan kedua saya setiap hari Sabtu dikasih libur. Intinya 1 minggu sekali kan, memang itu jadwal kita libur yang biasanya hari Minggu, tapi saya dikasihnya hari Sabtu. Setiap Sabtu saya libur, akhirnya saya belajar bisa naik MTR, dan bahasa juga di situ lancar. Kenapa? Karena majikan kedua saya super cerewet, kenyih banget, pol, semua salah, nggak ada yang bener. Setiap hari dimarahin, diomelin, akhirnya di situ berkahnya setiap hari dimarahin ya. Berkahnya setiap hari diomelin, akhirnya saya bisa bahasa Hongkong secara lancar. Majikan pertama 6 tahun saya nggak bisa bahasa, saya nggak bisa naik MTR. Kenapa? Karena libur pun saya nggak berani jauh-jauh. Saya nggak berani pergi jauh. Jadi selama 6 tahun setiap 1 bulan sekali libur itu saya cuma di area tempat majikan saya kerja aja. Paling ya kalau misal pengen belanja apa-apa ke mall, ke apa itu ya yang deket-deket. Intinya ya nggak sampai naik MTR. Karena apa? Karena saya nggak bisa bahasa. Jadi saya merasa takut. Saya takut keluar jauh, takut nggak bisa pulang. Saya takut nggak bisa pulang. Saya takut nggak bisa tanya. Saya mau tanya ke orang itu takut, merasa takut karena nanti kalau ngomong apa dan apa itu takut gitu loh. Jadi pengalaman saya selama 6 tahun kerja itu menurut saya pengalaman yang kurang ya. Mungkin di dalam kesabaran, di dalam pekerjaan, ngerawat seorang anak yang autis dengan keterbelakangan mental, dengan segala kekurangan, itu bagus, pengalaman yang bagus, dan menguji kesabaran, bekerja keras, dan ekstra jaganya. Tapi untuk public speakingnya,
karena kita berada di negara orang lain, itu kurang bagus. Karena kita kalau ada apa-apa, misalnya ada sesuatu yang terjadi sama kita nggak bisa komunikasi. Menurut saya kurang bagus sekali. Pengalaman di tempat kerja saya yang pertama itu kurang, menurut saya nggak masuk gitu loh. Nah, kalau di Majikan 2 itu juga ekstra sabar karena orangnya cerewet, kenih, tapi menurut saya bagus. Meskipun saya harus ngempet, harus saya kuat-kuatkan hanya dalam satu kontrak kerja, karena dalam 1,5 tahun saya sudah giwar ya, nggak giwar ngebreak, tapi saya sudah cari majikan untuk jaga-jaga, saya pengen cepet lari. Nah itu, tapi di sana saya komunikasinya bagus. Intinya karena setiap hari diomelin, majikanku kakean cocot, semua salah, akhirnya saya bisa dengan bahasa sangat lancar. Nah ini pengalaman yang bagus. Saya juga bisa akhirnya bisa naik MTR, saya bisa tahu sana sini, saya bisa komunikasi sama orang Hongkong dengan baik, saya disuruh belanja apapun bisa. Nah saya dulu di majikan pertama, saya disuruh belanja apapun, misal belanja sayur, saya dikasih catatan, dikasih tulisan catatan, saya disuruh nyodorkan ke pembelinya. Ke restoran, kemana beli makanan ya seperti itu. Jadi saya nol pengalaman, saya nggak bisa bahasa, saya nggak bisa masak juga. Selama 6 tahun saya nggak mengerti masakan Hongkong itu caranya seperti apa, bumbunya seperti apa, cara ngolahnya, ini apa, ini namanya apa, saya nggak tahu sama sekali. Saya benar-benar nol. Karena yang masak majikan, saya nggak pernah masuk ke dapur. Mau masuk ke dapur gimana? Anaknya loh nggak bisa ditinggal. Anaknya harus digendong, kalau nggak digendong, kalau dilepaskan dia merangkak kemana-mana, jadi saya harus ngikutin kemanapun dia harus diikutin. Jadi saya berbagi pengalaman ya. Jangan bilang kalau kerja di luar negeri nggak bisa bahasa itu nggak masalah. Apa nih nggak masalah? Bagi saya sendiri. Tapi kalau buat teman-teman, buat mbak-mbak yang lain saya nggak ngerti ya. Bagi saya sendiri, bagi saya pribadi, kerja di luar negeri nggak bisa bahasa itu bagi saya nol. Karena apa? Di saat kita mendapatkan majikan yang kurang baik, misal nih majikan yang kurang baik, kan nggak semua majikan baik. Yang baik ya rezeki, kalau nggak baik kan kita nggak tahu apa yang terjadi di tempat kerja kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan semua hal, karena semua kan hanya rahasia Tuhan ya. Intinya di saat kita mendapatkan majikan yang kurang baik, kita nggak bisa bahasa, kita nggak bisa pergi kemana-mana seperti yang saya alami. Saya nggak bisa naik MTR, saya takut komunikasi sama orang, saya nggak bisa bahasa. Terus kita gimana ngadunya gitu loh. Terus agensi, kalau agensinya bisa bahasa Indonesia, oke, mau mandai, bagus, keren, top, jempol. Tapi nggak semua agen kan. Terkadang agen ada yang nggak begitu paham dengan bahasa Indonesia. Akhirnya kita ngeluh sama siapa? Nah gitu. Jadi saya pesen ya buat teman-teman, jangan meremehkan kalau kerja di luar negeri nggak bisa bahasa. Ora apa-apa, yang penting iso kerja. Sebenarnya bagus. Kerja nomor satu kerja, memang oke, jempol, itu buat saya jempol, nomor satu kerja. Tapi untuk kedepannya yang lain-lain menurut saya kurang bagus karena saya sudah mengalaminya gitu. Dan saya dulu kerjanya berat sekali loh, tapi bertahan 6 tahun. Kenapa? Pertama saya pengen bersih, saya nggak pengen di notice, saya nggak pengen di backlist, nggak pengen kok backlist, nggak pengen di interminute, saya juga nggak pengen ngebreak intinya. Tapi di saat mendekati finish kontrak, saya nggak berani cari majikan lain. Saya nggak bisa cari majikan baru. Kenapa? Saya nggak bisa bahasa pertama. Kedua, saya nggak bisa masak. Lah terus, nek interview sama majikan baru gimana saya? Otomatis majikan tanya saya nggak bisa bahasa, saya plonga, plongo, lola, lolo, plompang, plompong, cengoh gitu. Babu macam apa gitu loh. Terus ditanya, kamu sudah punya pengalaman? Sudah. Kerja di mana? Kerja di Hongkong. Jaga apa? Jaga ini. Itu kalau bisa jawab. Lah kalau nggak bisa, lolar, plolor, plolal, plolor, koyokol didulek. Nah ini buat teman-teman, buat semua yang pengen kerja, maksudnya ini yang baru pemula ya, pengen belajar atau pengen punya angan-angan kerja ke Hongkong atau ke luar negeri yang lain, tolong ya untuk bahasanya kalau bisa itu dipelajari yang lebih baik gitu. Karena saya dulu memang pertama datang ke Hongkong kan nggak belajar bahasa Hongkong sebenarnya. Saya proses ke Taiwan, karena ke Taiwannya lama nggak ada apa-apa, terus ada ini konfirmasi, ini ada di Hongkong, majikan membutuhkan pembantu dengan cepat. Intinya dia membutuhkan pembantu
secepatnya. Akhirnya saya langsung pindah proses dan berangkat. Nah, saya ndak belajar bahasa Kantonis dulu. Lah dilalah kan jobnya juga ndak bisa ngomong karena dia bisu. Nah, wis paket komplit. Nah, saya akhirnya 6 tahun kerja ya bego. Aku goblok, aku babu cengoh gitu loh. Ndak bisa ngomong, ndak bisa masak, ndak bisa pergi kemana-mana. Nol putol, pengalaman selama 6 tahun sama dengan nol, kosong, nol besar intinya gitu loh. Akhirnya ya itu, nah sebenarnya kerjaan berat tapi nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Nggak bisa ngomong, aku ya takut cari majikan. Nggak bisa masak, ya takut cari majikan. Nggak bisa pergi kemana-mana, nggak pernah tahu belanja yang gini, interaksi sama orang Hongkong, interaksi sama ini itu. Akhirnya jalan di tempat kan. Akhirnya enak nggak enak, majikan baik nggak baik, akhirnya dilakoni, dikerjakan. Ya karena itu komunikasi. Jadi saya minta tolong buat teman-teman ya yang pengen pergi ke Hongkong gitu atau ke luar negeri, nanti sebisa mungkin bahasa nomor 1 ya. Intinya bahasa nomor 1, terus kerja nomor 2 gitu. Bisa kerja tok sebenarnya, nggak bisa bahasa ya nggak apa-apa kalau majikannya terima. Nah, terkadang kita disuruh ngapa nggak ngerti ya, nah, majikan emosi aku tuh ngeprok dasmu lah, iya pra. Nah seperti itu, saya ngomong ceplas-ceplos, saya ngomong ini berdasarkan fakta saya nggak ngomong, saya nggak lebay loh, aku opo enei. Karena apa? Saya dulu pengalaman, kan majikan saya juga ngajak ngomong kadang, saya diajak ngomong nggak paham, akhirnya dia emosi. Makanya kenapa kalau nyuruh saya beli sesuatu saya dikasih catatan, karena dia ngomong takar dombleh pun saya nggak ngerti. Karena kita jarang ketemu, saya sama majikan perempuan itu ya jarang ketemu. Intinya dia pulang kan tidur, kalau nggak tidur udah di hadapan komputer, di hadapan HP, udah nggak ngereken saya, nggak ada pertanyaan apa-apa. Majikan laki-laki kerja terus lembur, pulang ya wis tidur, ya wis. Akhirnya di saat dia membutuhkan saya, dia ngomong, saya megur, hah? Enci, emeng pak. Akhirnya dia emosi, akhirnya ambil buku, catat, ditulis. Saya suruh turun, dia bilang McDonald, dia bilang Takalo, wes sun. Itu saya itu dulu menu-menu di McDonald aja nggak tahu, yang namanya Chuleotan Hong Po Pao sama Hong Po Pao Sudiu itu aja saya nggak tahu. 6 tahun kerja aku itu nggak tahu. Kalau disuruh beli kan itu di McDonald ada nomor 1 ini nomor 2 ini, aku cuma dikasih nomornya, nomor 1 nomor 2 nomor 3 seperti itu. Nah ini saya, ini tadi saya ngoceh, intinya sharing, saya membagikan pengalaman pribadi saya ya. Saya nggak ngomongin orang lain, saya nggak bicara tentang orang lain. Mungkin teman-teman, setiap orang kan pengalamannya beda-beda, saya hanya ingin sharing pengalaman saya sendiri, dan semoga ini bisa bermanfaat ya. Matur nuwun, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bahwasanya bahasa itu menurut saya nomor 1 buat teman-teman para TKW yang mau kerja ke luar negeri. Gitu aja. Dan untuk video saya kali ini ya, saya rasa cukup sampai di sini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya, di sharing-sharing saya, atau di kegiatan-kegiatan rutinitas saya sebagai seorang TKW. Entah saya mukbang, saya jagain simbah, bersih-bersih, dan sebagainya. Ya seperti itu rutinitas TKW. Insya Allah akan saya bagikan di video-video saya selanjutnya. Dan untuk video ini saya akhiri sampai di sini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.